Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan sekuat tenaga kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Babiru bil a'malis shalihah." Cepatkanlah, segerakanlah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita mencepatkan, mensegerakan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok memerintahkan kepada kita agar kita ini mencepatkan, mensegerakan untuk melakukan amal-amal kebaikan? Itu kenapa? Jawabannya adalah karena amal-amal kebaikan itu mempunyai manfaat-manfaat yang luar biasa. Di antara manfaat amal kebaikan, ternyata sakit dan tidaknya naza. Naza, Pak, ya? Ketika nyawa mau dicabut dari badan, sakit dan tidaknya naza itu tergantung kepada amal kebaikan panjenengan. Semakin banyak kebaikan yang panjenengan kerjakan, maka semakin tidak sakit ketika nazak. Begitu pula sebaliknya, semakin banyak kejahatan yang panjenengan kerjakan, maka semakin sakit ketika nazak. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, ada satu malaikat itu yang gumun, yang takjub kepada Nabi Idris alaihi salam.
Karena setiap waktunya, setiap detiknya, amal solehnya Nabi Idris ini naik ke atas langit, Pak. Setiap detiknya. Yang menyebabkan malaikat ini itu penasaran. Kira-kira apa sih yang dikerjakan oleh Nabi Idris sampai setiap detiknya amal solehnya naik ke atas langit. Akhirnya malaikat ini minta izin kepada Allah, ingin turun ke dunia, ingin menyaksikan secara langsung apa sih yang dikerjakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya diizini oleh Allah, Pak. Kemudian malaikat ini turun ke dunia dengan menjelmakan diri menjadi manusia. Singkatnya, Pak, ketika malaikat ini sampai di rumahnya Nabi Idris, kebetulan saat itu Nabi Idris dalam keadaan berpuasa dan sudah menjelang berbuka. Kata Nabi Idris, tepaan saya ajak berbuka bersama. Setelah itu disiapkan makanan dan minuman untuk berbuka bersama. Ternyata makanan dan minuman cuma di pentelan itu, Pak. Cuma diawasi mawon, Pak. Ya maklum, malaikat itu kan tidak makan, tidak minum. Akhirnya dengan terpaksa Nabi Idris makan sendirian. Setelah makan, Nabi Idris mempersilakan tamunya untuk istirahat. Sedangkan Nabi Idris semalam penuh tidak tidur. Beliau beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Keesokan harinya Nabi Idris mengajak tamunya ini untuk jalan-jalan sehat, Pak, keliling kampung. Kalau di sini mungkin keliling komplek. Ketika sampai di ujung desa, kok tamunya ini melihat pohon yang ada buahnya. Kemudian mengatakan, wahai Nabi Idris, tolong aku ambilkan buah itu. Di dalam hati Nabi Idris mengatakan, ini tamu cap apa? Ini tamu cap apa? Kemarin diberi makanan yang halal, tidak dimakan, sekarang ada buah milik orang lain minta diambilkan. Ini tamu cap apa? Akhirnya Nabi Idris pun tanya kepada tamunya tadi, sebenarnya panjenengan itu siapa? Sebenarnya panjenengan itu siapa? Lah kok tamunya, Pak, mengatakan, wahai Nabi Idris, sesungguhnya aku adalah malaikat Israel. Aku ini Israel. Mendengar kata Israel, Masya Allah, Pak, Nabi Idris langsung kaget, Pak. Terkejut saking takutnya, lemas badannya, Pak. Duduk tidak berdaya, Pak. Saking kagetnya mendengar kata Israel. Untung saat itu malaikat Israel cepat-cepat ngomong, wahai Nabi Idris, sesungguhnya aku datang kemari ini bukan untuk mencabut nyawamu. Langsung, Pak, Nabi Idris sewenangnya luar biasa, saking senangnya langsung sehat kembali, Pak. Setelah sehat, Nabi Idris ngomong kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, mumpung kamu sekarang ada di sini, tolong nyawaku cabutin. Setelah engkau cabut, nanti kembalikan lagi ke badanku. Karena aku ingin mengetahui bagaimana sih rasanya ketika nyawa dicabut dari badan. Kalau sakit, aku akan meningkatkan amal ibadahku kepada Allah supaya enggak sakit. Akhirnya malaikat Israel pun izin dulu kepada Allah, Pak. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak boleh nyelonong, Pak. Enggak boleh sakarepe dhewe. Dia harus berbuat sesuai dengan perintah dari Allah. Makanya malaikat Israel SMS dulu, Pak, kepada Allah, kirim pesan, ya Allah, ini Nabi Idris pengen dicabut nyawanya.
Setelah itu dikembalikan lagi ke badannya. Karena dia ingin mengetahui bagaimana sih rasanya ketika roh dicabut dari badan. Kalau sakit, maka dia akan meningkatkan amal ibadahnya kepada engkau. Maka Allah menjawabnya, oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Akhirnya malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris dengan pelan, dengan lembut. Setelah lepas, dikembalikan lagi ke badannya. Setelah Nabi Idris hidup, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, wahai Nabi Idris, bagaimana rasanya nyawa ketika dicabut dari badan? Sampai ini Nabi Idris mengatakan, Astaghfirullahaladzim, wahai malaikat Israel, sakitnya luar biasa. Sakitnya itu seperti kambing hidup diulangi. Seperti kambing hidup dikuliti. Kira-kira sakit nggak buatan bang? Sakit bang. Coba bayangkan ini Nabi Idris yang setiap detiknya amal solehnya naik ke atas langit, masih merasakan sakitnya seperti itu. Terus bagaimana dengan kita, Pak? Kita ini tidak bisa setiap detiknya melakukan amal kebaikan, tidak bisa, Pak. Terkadang kita ini kalau sudah megang HP, Pak ya, buka ini, buka itu, keselali, Pak. Nonton bola, sudah lupa kita. Nah, terus bagaimana nasib kita nanti ketika nyawa kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang sakit atau tidaknya ketika nazar. Kata Rasulullah, bagi orang zalim yang paling ringan itu sakitnya seperti tusukan pedang 300 sampai 1000 kali. Seperti tusukan pedang 300 sampai 1000 kali. Pernah Pak, panjenengan tersayat pisau Pak? Coba sampai ulangi ping 1000 Pak. 1, 2, 3 sampai ping 1000 Pak. Kemudian sakitnya kumpulkan jadi satu, maka seperti itulah sakitnya ketika nazar. Ini bagi orang zalim yang paling ringan. Adapun yang paling berat bagi orang zalim adalah ketika orang zalim ini mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka malaikat Israel membentangkan kedua tangannya. Dibentangkan Pak. Kemudian mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri-diri kalian. Jadi orang zalim ini disuruh mengeluarkan sendiri rohnya Pak. Kira-kira bisa enggak manusia mengeluarkan rohnya sendiri? Kan betul sakit Pak. Nah, karena tidak bisa, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, maka malaikat Israel memukuli wajah dan punggungnya. Dikebui malaikat Pak, disamboi malaikat wajah dan punggungnya. Kira-kira ya apa Pak sakitnya? Terkadang kita ini jangankan dipukul Pak ya, tersambung loh Pak, tersambung waktu itu sudah sakitnya luar biasa. Nah ini tambah dipukul sama malaikat, seperti apa sakitnya? Mungkin panjenengan tanya, itu loh tetangga saya orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, senengannya nyakiti tetangga, tapi ketika meninggal ya sama-sama saja, nggak sampai jungkir malik gitu. Jawabannya adalah saat itu yang disiksa oleh Allah bukan jasadnya Pak, tetapi rohnya. Nah, panjenengan tidur kemudian tindain Pak ya, tindain sampean teriak-teriak Pak, tolong, sedangkan istri sampean yang di samping sampean enak-enakan buat TV Pak, gak dengar, sampean jerit-jerit tapi tidak ada yang mendengarkan.
Setelah sampean bangun, sampean ngomel-ngomel ke istri sampean, tadi saya minta tolong kok tadi, minta tolong kok ditolongin. Istri sampean jawab, sampean turun kok kayak gitu. Mana tahu saya sampean minta tolong. Nah, seperti itulah keadaan orang yang nazar, Pak. Yang disiksa oleh Allah itu rohnya, Pak. Jadi anggota keluarganya yang menyaksikan di sampingnya nggak ada yang tahu, Pak. Seperti biasa saja tidur gitu, tapi rohnya dipukuli dan disamboi oleh malaikat. Ini yang paling berat bagi orang dolim. Kemudian bagi orang mukmin yang banyak amal solehnya, itu yang paling ringan seperti dicubit kekasih, Pak. Nah, panjenengan dicubit bojone sampean, Pak. Kalau belum pernah, nanti setelah Jumatan suruh nyubit banter-banter, Pak. Seperti itulah sakitnya ketika nazar. Adapun bagi orang mukmin yang banyak amal solehnya, yang paling berat itu seperti seseorang yang mengambil duri dari daging. Pernah sampeyan tertusuk duri, kemudian mancep itu, Pak, putus, kemudian sampai congkel. Nah, seperti itulah sakitnya ketika nazar bagi orang mukmin yang paling berat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang mukmin kok nggak sakit ketika nazar, Pak, dibandingkan dengan orang dolim? Ternyata sebelum malaikat Israel mencabut nyawa orang mukmin ini, ada beberapa malaikat yang datang kepada dia untuk memberikan kabar gembira. Kata malaikat, Allah takhafu, kamu nggak perlu takut. Kamu nggak perlu takut menghadapi malaikat Israel. Kamu nggak perlu takut menghadapi malaikat Munkar dan Nangkir. Kamu nggak perlu takut menghadapi Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Dan kamu juga nggak perlu takut menghadapi Yaumul Hisab. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati. Meskipun kamu mati, meninggalkan anak yang yatim, meninggalkan istri yang janda, tapi istri dan anakmu hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa absiru bil jannah, dan bergembiralah karena setelah kematianmu ini kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rata-rata orang mukmin yang banyak amal solehnya itu ketika meninggal dunia langsung senyum, Pak. Ini sebagai bukti dia sudah nggak sabar ingin bertemu dengan Allah, sudah nggak sabar ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, pada siang hari ini adalah sakit dan tidaknya nazar itu tergantung kepada amal soleh panjenengan. Semakin banyak amal soleh panjenengan, maka semakin tidak sakit ketika nazar. Namun sebaliknya, semakin banyak kejahatan yang panjenengan kerjakan, maka semakin sakit ketika nazar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.